Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di channel kami. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dela, Liana, Okti, dan Hani. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik loh. Kira-kira mau bahas apa ya? Ya benar, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi ya guys. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah cara mengajar di mana guru memberikan materi dan tugas yang berbeda-beda kepada siswa berdasarkan kebutuhan, minat, dan kemampuan mereka. Nah, kalian tahu nggak mengapa pembelajaran berdiferensiasi itu penting? Pembelajaran berdiferensiasi penting karena setiap siswa itu unik dengan kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai teori modalitas belajar. Kira-kira apa ya teori modalitas belajar? Modalitas belajar adalah cara kita menyerap informasi melalui indera yang kita miliki. Masing-masing orang mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda dalam menyerap informasi. Terdapat 3 modalitas belajar, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak dulu penjelasan berikut ini. Yang pertama ada visual. Modalitas belajar visual adalah menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Otak kita memproses informasi dengan sangat efisien. Yang kedua, auditori. Modalitas belajar auditori adalah menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Siswa dengan mode ini biasanya sering mengajukan pertanyaan dan menggunakan diskusi untuk mengklarifikasi ataupun menyerap materi. Dan yang ketiga, kinestetik. Modalitas kinestetik melakukan sesuatu dengan fisik atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan, learning by doing, baik sebagai aktivitas langsung ataupun melalui pengalaman atau dengan bergerak sambil berpikir ataupun belajar. Nah, selanjutnya kami akan membahas mengenai multiple intelligence yuk. Spasial visual. Kecerdasan ini merupakan kemampuan pada bidang ruang dan gambar. Individu memiliki kekuatan dalam imajinasi dan senang dengan bentuk, gambar, pola, desain, serta tekstur. Interpersonal. Kecakapan ini merupakan kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Bodily kinesthetic. Orang dengan kecerdasan body kinestetik ini memiliki kemampuan gerakan tubuh, tindakan, dan kontrol fisik yang tinggi. Intrapersonal. Ini merupakan kecerdasan introspektif di mana peserta didik mampu memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Musikal. Mampu memainkan alat musik ataupun mendengarkan lagu. Selain itu, mampu memahami dan membuat melodi, irama, nada, vibrasi, suara, dan ketukan menjadi sebuah musik. Logical matematik. Ini merupakan kecerdasan dalam mengolah angka, matematika, dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah, ataupun pola warna. Naturalistik. Ini adalah kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam, serta tertarik mempelajari spesies makhluk hidup. Verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik merupakan kemampuan berbahasa, misalnya saja melalui membaca, menulis, berbicara, memahami urutan, dan makna dari kata-kata, serta menggunakan bahasa yang benar. Nah, tadi kan kami sudah membahas mengenai multiple intelligence. Sekarang, kami akan membahas mengenai teori ZPD. Zona pertama dalam ZPD adalah perkembangan aktual. Tingkat perkembangan aktual peserta didik adalah ketika dia bekerja,
untuk menyelesaikan tugas ataupun soal tanpa bantuan orang lain. Sedangkan tingkat perkembangan potensial adalah tingkat dari kompetensi peserta didik yang dapat tercapai ketika dia dibantu oleh orang lain. Gimana, sudah paham belum mengenai teori ZPD? Selanjutnya, kami akan membahas mengenai teori ekologi. Menurut kalian, teori ekologi itu apa ya? Jadi, teori ekologi adalah pandangan sosiokultural Brun-Brunner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Berikut penjelasan mengenai urutan sistem tersebut. Mikrosistem. Mikrosistem adalah kondisi yang melatar belakangi anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain dan institusi yang paling dekat dengan kehidupannya, seperti orang tua, teman sebaya, tetangga, dan teman sekolah. Mesosistem. Mesosistem adalah hubungan antara dalam mikrosistem. Sebagai contoh, interaksi berbagai individu terdekat dari peserta didik, seperti rapat orang tua dan guru. Ekosistem adalah sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak di lingkungan rumah, namun anak di sini tidak terlibat dalam satu peran langsung. Sebagai contoh, peserta didik yang sedang belajar di kelas akan terganggu dengan keramaian dari kegiatan olahraga di lapangan. Makrosistem adalah sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem dan merepresentasikan nilai-nilai ideologi, hukum masyarakat, dan budaya politik. Sebagai contoh, peraturan yang melingkupi kehidupan peserta didik seperti membuat kesepakatan. Selanjutnya, kami akan membahas 4 unsur pembelajaran berdiferensiasi loh. Unsur yang pertama yaitu konten. Guru melakukan modifikasi yang berkaitan dengan apa yang akan dipelajari peserta didik di dalam kelas. Namun, guru perlu memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik. Kedua yaitu proses. Peserta didik mendapatkan informasi tentang pembelajaran yang baru dan mendapatkan cara belajar yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Ketiga, produk. Diferensiasi produk berupa hasil dari tugas pembelajaran untuk mendapatkan hasil belajar yang baik pada peserta didik. Dan yang keempat, lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan kondisi yang berasal dari luar yang memiliki pengaruh kepada peserta didik. Lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman dapat membuat peserta didik menjadi lebih fokus. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai contoh-contoh keragaman. Nah, kami akan membahas contoh keragaman sosioekonomi. Keragaman sosioekonomi ini, peserta didik berasal dari latar belakang ekonomi yang berbeda. Ada yang tinggal di lingkungan perkotaan, pinggiran kota, ataupun pedesaan. Lalu, ada contoh keragaman budaya. Keragaman budaya ini peserta didik dengan latar belakang etnis yang berbeda. Ada juga peserta didik yang berasal dari keluarga dengan tradisi budaya yang beragam. Dan peserta didik yang memiliki bahasa ibu yang berbeda. Selanjutnya, ada contoh keragaman keterampilan dan bakat. Contoh keragaman keterampilan dan bakat peserta didik yang memiliki bakat dalam seni, olahraga, matematika, ataupun bidang akademis lainnya. Dan ada juga peserta didik dengan keterampilan khusus seperti musik, tari, ataupun olahraga tertentu. Sekian pembahasan kami hari ini. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk banyak orang. Terima kasih.